Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wirdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'. Pemirsa Surau TV dimanapun berada, kembali kita berjumpa dalam acara kajian rutin kita, yaitu Mutiara Sunnah, yang mana pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan membawakan tema, yaitu nasihat-nasihat untuk orang sakit. Ketahuilah bahwasanya kehidupan yang kita lalui ini akan menghadapi berbagai macam ujian. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Pasti kami akan uji kalian. Ini ada kalimat lam taukid, kemudian nun bertasdid. Pasti kami akan uji kalian. Berarti apa? Ujian yang kita jalani, perkara-perkara yang tidak menyenangkan, ini merupakan satu hal yang kepastian. Hanya saja, kapan ujian itu akan menimpa kita? Kapan ujian itu akan datang? Kita tidak tahu. Namun ketika ujian itu datang kepada kita, maka kita sadari ini ujian dari Allah. Apa bentuk ujian? Al-khawf, adanya rasa takut. Ya, wal-ju', lapar, kekurangan harta, wa naqsim minal amwal wal anfus. Tentu dampak-dampak dari itu juga akan dirasakan. Wa thamarat, buah-buahan. Kekurangan jiwa tadi, kematian. Wa thamarat, buah-buahan. Kemudian Allah katakan, Basyiris sabirin. Beri kabar gembira orang-orang sabar. Siapa mereka itu? Alladzina idza asabatuhum musibah. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian sakit adalah suatu bentuk ujian yang akan dirasakan oleh seorang hamba. Bahkan bukan kita saja yang merasakan. Nabi-nabi terdahulu juga merasakan sakit. Contoh Nabi Ayyub alaihissalam, yang mana beliau diabadikan dalam Al-Quran tentang kisah beliau dan khabar atau berita tentang Nabi Ayyub alaihissalam, ya. Dalam surah Shad ayat 41 sampai 44 Allah berfirman, wazkur abdana ayyuba idh nada rabbahu anni massani asyaitanu binusbin wa adzabin. Ingatlah hamba kami Ayyub ketika Rabbnya menyeru, dia menyeru Rabbnya. Seraya dia mengatakan, anni massanis syaitanu, sungguh syaitan ya telah menimpakan kepadaku binusbin wa adzabin, dengan beban yang berat dan azab. Ini menunjukkan Nabi Ayyub alaihissalam ditimpa penyakit. Bahkan bertahun-tahun, hampir 20 tahun beliau ditimpa penyakit. Namun beliau sabar. Yang akhirnya Allah sembuhkan penyakitnya. Al-Imam Katsir di dalam ayat tadi beliau menafsirkan, hadhihi tazkiratun liman ibtuliya fi jasadihi. Ini merupakan tazkirah, peringatan bagi orang yang diuji dalam jasadnya. Penyakit fisik merupakan penyakit ujian dalam jasad. Au malihi, atau ujian dalam hartanya. Kekurangan harta. Apalagi sekarang dengan alasan pandemi, usaha mandek, PPKM, ya, ini ujian. Atau anak, kehilangan anak, ya, maka falahu uswatun bi nabiyillah Ayyub, maka untuk kita tauladani Nabi kita Ayyub alaihissalam yang diuji dengan penyakit yang lebih berat lagi,
ya, namun beliau sabar, beliau mencari pahala dari kepada pahala yang Allah berikan dengan penyakitnya ini, dia berharap mendapatkan pahala. Di antara kaum muslimin kita ditimpakan penyakit kepadanya, dia berkeluh kesah, dia marah. Kenapa saya saja yang ditimpakan penyakit? Kenapa orang lain tidak? Nah, ini. Ya. Sadarilah bahwa penyakit itu adalah ujian. Ya. Nah, dalam sebab datangnya penyakit itu, ada kalanya penyakit itu datang ya karena kelalaian kita terhadap sebagian perintah-perintah Allah. Kita lengah dengan ibadah-ibadah yang diwajibkan, dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya Allah timpakan penyakit bagi seorang mukmin. Apa gunanya? Apakah ketika seorang merasakan sakit, apakah kosong begitu saja, tidak ada timbal baliknya? Ada. Jika seorang mukmin itu sabar dalam menghadapinya, maka penyakit yang ia rasakan, insya Allah Ta'ala akan menghapus dosa-dosanya. Masya Allah. Peluang dari terhapusnya dosa-dosa kita itu sangat banyak. Di antaranya adalah ujian penyakit yang kita sabar dalam menghadapinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 123, "Laisa bi amaniikum," bukan karena angan-angan kamu. "Wala amani ahlil kitab," bukan pula angan-angan dari ahlil kitab. "Man ya'mal su'an," siapa yang melakukan kejelekan, kejahatan, keburukan, "yujza bihi," akan diberikan balasan dengannya. "Wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira," dia tidak akan mendapatkan dari selain Allah penolong, tidak pula pembela dan penolong, wali dan penolong. Di dalam ayat yang mulia ini, ya, berkenaan riwayat para keterangan ulama dalam ayat ini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis Zuhair, ia berkata, "Ukhbirtu anna Abu Bakar qal," dikhabarkan kepadaku bahwa Abu Bakar, ia berkata, "Ya Rasulullah, duhai Rasulullah, kaifas salaha ba'da hadhil ayah?" Bagaimana sebaiknya telah ayat ini? Itu ayat tadi, "Laisa bi amaniikum," tidaklah karena angan-angan kamu, "wala amani ahli kitab," bukan karena angan-angan ahli kitab, "may ya'mal su'an yujza bihi." Siapa yang melakukan kejahatan akan diberikan balasan dengannya. Ini ayat yang berlaku umum. Lalu menimbulkan pertanyaan dari sahabat, "Fakulu su'in amilna juzina bihi?" Apakah setiap kejahatan kita, setiap dosa kita, keburukan yang kita lakukan, apakah itu diberikan ganjaran dengannya? Apakah itu berupa siksaan, berupa apa? Jadi muncul pertanyaan dari sahabat. "Ya Rasulullah, fakulu su'in amilna juzina bihi." Apakah setiap yang kita amalkan, keburukan yang kita lakukan, itu akan diberikan ya, semacam balasan dari keburukan kita? Apa jawaban Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghafarallahu laka ya Abu Bakar." Berarti ini pertanyaan dari Abu Bakar. Semoga Allah mengampuni wahai Abu Bakar. Lalu Nabi melanjutkan jawabannya, "Alasta tamran," bukankah kamu pernah sakit? "Alasta tansab," bukankah kamu dihadapkan dengan beban-beban, persoalan-persoalan yang berat? Alasta tahzan," bukankah kamu pernah merasakan kesedihan? "Alasta tusibuka al-lawa," ya. Apakah ya, bukankah sudah kamu pernah ditimpa kekurangan harta, ya, susahnya hidupmu? Apa jawaban Abu Bakar? Qala bala, benar. Fahuwa ma tujzau, Nabi. Lalu Nabi katakan, itulah dia sebagai balasan dari amalmu. Masya Allah. Saya ketika membaca keterangan ini langsung merasa kontak. Rupanya kalau kita
Seorang mukmin tiba-tiba dalam keadaan sedih, kadang-kadang sedih itu tidak menentu, ada muncul seketika. Padahal sebelumnya gembira. Kadang-kadang ada beban yang kita rasakan. Rupanya mungkin ada dosa-dosa kita yang kita tidak tahu. Rupanya itu sebagai jalan bagi Allah untuk menghapus dosa kita. Ya. Rasa sedih. Kemudian persoalan-persoalan yang kita hadapi, beban-beban yang kita hadapi. Ya, berarti Masya Allah. Allah Maha Ghafur, Maha Rahim. Mengampuni dosa. Jadi membalasi kesalahan manusia dunia ini, dibalas di dunia. Kemudian musibah yang menimpa seorang pada prinsipnya itu adalah banyak dikarenakan karena akibat dosa-dosa yang ia lakukan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kamu, ya, adalah karena ulah tanganmu sendiri, ulah hasil usahamu sendiri, ulah dosamu sendiri. Wa ya'fu an katsir. Namun Dia Allah memaafkan kebanyakan orang dari dosa-dosa yang telah ia lakukan. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Kemudian sebagian ulama mengatakan, berkata sebagian para salaf, laulal masaib lawa radana yaumal qiyamah mafalis. Kalau bukan karena musibah-musibah yang menimpa kita, maka kita akan muflis, bangkrut di hari kiamat karena tidak ada amal kita. Wa kana salaf yafrah ahadum bil bala. Masyaallah. Adalah para salaf itu sebagian mereka gembira dengan musibah yang dirasakan. Bayangkan, gembira dengan musibah. Begitu kuatnya iman para salaf. Sebagian mereka senang dan gembira dengan musibah yang menimpanya. Sebagai bukti bahwa Allah sayang kepadanya. Sebagai bukti bahwa ya, Allah segerakan kebaikan untuknya. Bahkan kama yafrahu ahaduna birrakha. Mereka para salaf merasakan musibah satu kegembiraan sebagaimana kegembiraan yang didapatkan orang dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan dia diberikan nikmat. Rata-rata kita ketika musibah kita bersedih, kita berribah hati, itu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Akan tetapi kekuatan iman, kekuatan akidah mampu untuk menjadikan kita sabar dalam menghadapi musibah yang puncaknya apa? Kita menganggap musibah itu sebagai ya kesenangan. Subhanallah. Ini para salaf kita yang memang layaklah mereka untuk kita jadikan tauladan. Kemudian ketahuilah musibah itu juga penyakit juga sebagai sebab diangkatnya derajat kita. Dimuliakan kita. Jangan kita kira kalau kita sakit itu kosong dari nilai-nilai. Nah, tapi ada hikmah di balik itu. Allah akan angkat derajat kita melalui penyakit kita. Ini sebagaimana firman Allah sebagaimana dalam hadis ya. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula takunu lahul manzilah 'indallahi fama yablughuha bi amal." Sesungguhnya seorang laki-laki dia dapat kedudukan nanti di sisi Allah ya. Namun itu tidak didapatkan dia melalui amal. Dia tidak beramal. Dia ada orang yang mendapatkan kedudukan dari Allah bukan karena amal yang ia lakukan. Fala yazalu yabtalihi bima yakrah hatta yuballighuhu dalik. Senantiasa dia diuji oleh Allah dalam perkara yang tidak disukainya, yang tidak disenanginya, hatta sampai dia menyampaikan demikian sampai masa akhir hidupnya. Ini menunjukkan bahwa sakit yang menimpa seorang mukmin akan mengangkat derajatnya, memuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan jelek sakit tadi. Ya, hanya saja kadang kita merasakan ya jelek, sakit ini kita tidak bisa apa-apa. Maka kita tentu sebagai orang sakit, apa yang bisa kita lakukan dari ibadah? Itu yang kita lakukan, berzikir, melaksanakan salat 5 waktu, ya. Kemudian berharap kepada Allah, bertawakal,
Al-khauf, rasa takut. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mulia, ya, juga merasakan sakit sebagaimana yang kita rasakan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia merasakan sakit 2 kali lipat dibandingkan dengan orang lain. Sakit yang rasakan lebih 2 kali lipat. Ini sebagaimana riwayat hadis. Ya. Nabi katakan, "Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum." Aku merasakan pedih sakitnya itu sebagaimana yang dirasakan oleh 2 orang laki-laki. Masya Allah, 2 orang. Ini menunjukkan tingginya iman Nabi. Lalu ketika itu sahabat bertanya, "Dzalika laka anna ajran?" Apakah karena engkau mendapatkan 2 pahala? Jawaban Nabi, ajal, benar. Masya Allah. Jadi Nabi itu dapat penyakit, kalau sakit dia sakit yang dirasakan 2 kali lipat sakit, ya, 2 orang lain, 2 orang laki-laki. Apa sebabnya? Karena beliau mendapatkan 2 pahala, pahala sebagai Nabi, pahala sebagai, ya, dia sakit. Bahkan Nabi SAW, ya, pada sakit menjelang ajalnya beliau pingsan 3 kali. Bayangkan. 3 kali pernah pingsan. Nah, oleh karena itu, jadi bukan kita aja yang merasakan sakit, para nabi juga. Bahkan para nabi lebih parah lagi penyakitnya dibandingkan dengan kita. Berikutnya ada wasiat-wasiat yang bisa kita sampaikan kepada kaum muslimin, ya, khususnya kaum muslimin yang hadir di depan kita bersama melalui media ini, dan mohon nanti disampaikan kepada yang lain. Nah, sekarang ini sakit, orang banyak yang sakit, ya, sakit corona, sakit yang lainnya banyak sakit, bahkan berimbas kepada kematian. Maka kita memberikan wasiat, fadzakir in nafa'atiz dzikra, adalah peringatan, kasih tahulah, ya, sungguhnya peringatan itu bermanfaat. Mudah-mudahan dengan pembahasan kita wasiat-wasiat untuk orang yang sakit ini bisa bermanfaat bagi kita. Yang pertama adalah seorang muslim yang sakit hendaklah dia berhusnuzan kepada Allah Ta'ala, ya, jangan bersuuzan. Kok saya jangan sakit, yang lain nak sakit, berarti Allah itu benci kepada saya. Enggak, Allah memuliakan kita dengan penyakit. Kalau dugaan kita tidak benar, ya hasilnya juga tidak benar. Oleh karena itu dalam hadis qudsi Allah katakan, ana inda dhanni abdi, ana inda dhanni abdi, aku berada pada dugaan hambaku. In khairan falahu, jika itu adalah dugaannya baik maka pahala untuknya. Wa in syarran falahu, jika dugaan itu jelek maka untuknya juga dosanya. Jangan kita bersuuzan kepada Allah ketika sakit, tapi adalah hendaklah kita ketika kita sakit berhusnuzan kepada Allah. Mungkin Allah ingin menguji keimanan saya, Allah sayang kepada saya. Yang kedua adalah al-iktsar min dzikrillah wa du'a, memperbanyak zikir kepada Allah dan berdoa kepadanya. Zikir kepada Allah akan menenangkan hati kita. Zikir kepada Allah akan menenangkan jiwa kita. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahui dengan zikir kepada Allah akan menenangkan hati. Berdoa kepada Allah. Allah itu Maha menerima doa kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, apabila hamba-hambaku meminta kepadaku, aku dekat. Langsung kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Syafi, isfini. Ini kalau kita bisa bahasa Arab seperti itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Maha Penyembuh, sembuhkan aku. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu dekat. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Namun bentuk pengabulan doa itu ada yang langsung, ada yang tunda beberapa saat dulu, ada yang doa itu dikabulkan nanti di akhirat, ada yang doa itu bentuk pengabulannya terhindarnya kita di dosa-dosa, terhindarnya kita di musibah. Kemudian yang ketiga adalah anna 'alal marid, adalah orang yang sakit tidak boleh bergantung kepada sebab. Jangan hatinya bergantung kepada sebab. Seperti kalau takut kena corona pakai masker terus, masker ini seolah yang menyelamatkan saya. Ya. Jangan bergantung dengan sebab, atau saya harus pergi ke rumah sakit. Dengan di rumah sakit saya akan sehat. Seolah rumah sakit yang menyembuhkan.
Atau obat, ini obatnya, dengan obat ini saya akan sembuh. Ya, sebab-sebab itu hanya wasilah. Jangan gantungkan hati kita kepada sebab. Tapi gantungkan hati kita kepada Allah yang dialah zat yang menyembuhkan kita. Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaskallahu bikhair wa in yamsaska bikhairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah timpakan kepadamu kemudaratan, maka tidak ada yang bisa membuka kecuali Dia. Jika ditimpakan kepadamu kebaikan, maka Dia atas segala sesuatu berkuasa. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80, ini sebagaimana kita katakan tadi, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Maka jangan kita bergantung kepada obat, kepada rumah sakit, kepada dokter. Bergantunglah hati kita kepada Allah. Silakan berobat, silakan makan obat, tapi jangan digantungkan hati kita ke obat, gantungkan hati kita kepada Allah. Karena Allah yang Maha menyembuhkan penyakit kita. Bukan manusia, bukan dokter dan segala macamnya. Kalau Allah tidak sembuhkan, bagaimana? Berarti belum lagi, masih diuji keimanan kita. Sampai nanti kalau sekiranya ajal sudah artinya belum juga sembuh sampai berakhir dengan kematian, maka kalau kita sabar, insya Allah itu khair, itu baik. Sebagai pahala bagi kita. Ini sebagai yang katakan tadi, ada orang yang mendapatkan kebaikan bukan karena amal dia, tapi karena dia ditimpa musibah, selalu ditimpa musibah, sakit. Atau dia selalu mendapatkan perkara-perkara yang tidak disenanginya. Dia selalu mendapatkan kebaikan bukan karena amalnya. Berarti apa? Sakit yang kita derita wasilah untuk beramal saleh. Ya. Kemudian yang keempat adalah as-sabru wal ihtisab. Seorang yang sakit adalah sabar dan mencari pahala dari Allah. Sabar dan mencari pahala dari Allah. Dan tidak berkeluh kesah. Yang keluh kesah. Aduh sakit, aduh. Jangan berkeluh kesah. Atau mencaci maki. Kadang kita mencaci maki orang lain, kita salahkan orang lain, kita sakit. Jangan. Oleh karena itu, fa innahu ada qadri imanil mu'min yakunu ibtila. Ketahuilah. Ujian yang Allah timpakan kepada seorang muslim, pada seorang mukmin, itu sesuai dengan kadar keimanan, tak lebih. Untuk kita ketahui bahwasanya, ya, ujian yang sangat berat itu adalah ujian yang dihadapkan para nabi. Asyadul bala al-anbiya. Bukan ujian kita. Para nabi lebih dahsyat. Saya katakan Nabi Ayub, penyakitnya sangat bahaya sekali. Para nabi, ya, asyadul bala al-anbiya, dalam hadis seberat berat ujian itu adalah ujian para nabi. Kemudian orang yang setelahnya. Kemudian orang akan diuji sesuai dengan kadar keimanan. Jadi semakin tinggi iman kita, maka semakin besar ujian kita. Jadi sabarlah, cari pahala dari Allah. Nahan diri kita mencela semacam. Yang kelima adalah hendaklah orang sakit itu berusaha untuk meruqyah diri sendiri dengan ruqyah syar'iyyah. Ya, dibaca Al-Fatihah seperti Al-Mu'awwizatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, bacakan untuk dirinya, atau ayat kursi. Ini sebagai wasilah kita untuk kesembuhan. Ruqyah adalah membacakan ayat Quran untuk diri kita, atau doa-doa dari hadis Nabi untuk diri kita, atau juga untuk orang lain. Nah, sebaiknya tentu kita yang meruqyah diri kita sendiri, bukan mengharapkan ruqyah orang lain. Nah, apa yang kita baca tadi, samping doa dan Allahumma rabban nas adzibil ba' isfi antas syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'un la yughadiru saqma. Ini yang kita baca. Allahumma rabban nas, ya Allah Rabbnya manusia. Adzibil ba', hilangkanlah penyakitku ini. Wasfi, sembuhkanlah hambamu ini. Antas syafi, engkau maha penyembuh. La shifaa, tidak ada kesembuhan illa shifa', melainkan kesembuhan yang datang darimu. Nah, ini yang kita lakukan. Dan yang keenam adalah orang sakit tidak berputus asa dari rahmat Allah, ya. Tidak putus asa, namun dia tetap optimis akan kesembuhan, ya. Jangan putus asa. Karena orang putus asa itu sifat orang-orang kafir. Berusahalah kita. Kalau sakit,
ya kita berobat. Obat itu macam-macam kan kita berobat. Mungkin obat rumah sakit, mungkin obat-obat yang lain selagi obat itu dibolehkan. Ya. Tergantung kita. Yang penting kita berobat. Tadawaw. Berobatlah kalian, fa inna kulla da'in dawa, ini kata Nabi yang mulia. Berobatlah kalian, sesungguhnya setiap penyakit itu ada obatnya, insyaallah. Kecuali penyakit tua dan mati. Kalau sekiranya obatnya itu cocok dengan penyakit kita, insyaallah akan sembuh. Kalau tidak cocok, ya cari bentuk obat yang lain. Namun hendaklah kita tidak boleh putus asa dari kesembuhan kita. Tidak ada gunanya saya berobat, tidak akan sembuh. Jangan kita begitu. Terus kita berharap kepada Allah. Kami berusaha dengan berharap kepada Allah SWT. Bayangkan Nabi Ayub hampir 20 tahun ditimpa penyakit. 20 tahun sepertiga umur Nabi, bayangkan. Betapa sedihnya. Nah, kebanyakan kita sakit hanya merasakan di akhir-akhir menjelang hayat kita. Atau beberapa saat saja. Jadi, adalah yang kita putus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha berkehendak, Maha berkuasa. Nah, kekuasaan Allah, kehendak Allah, tidak ada yang bisa mencegah. Jika sembuh kata Allah, insya Allah akan sembuh. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulahu kun fayakun. Sungguhnya Allah itu perintah, jika dia menginginkan sesuatu hanya ada yang mengatakan kun fayakun. Oleh karena itu, mari ya kita berharap kepada Allah, tidak boleh putus asa, tidak boleh pesimis tapi optimis. Optimis terus. Ya. Sambil berdoa kita minum obat, berdoa kepada Allah kesembuhan. Ya, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Namun jangan kita yakini obat yang menyembuhkan. Jangan kita yakin dokter yang menyembuhkan. Jangan kita yakini rumah sakit ini yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Syafi, zat yang penyembuh. Berdoalah kepada Allah, Allahumma rabban nas. Ya Allah, Rabbnya manusia. Adzibil ba, hilangkanlah penyakit. Wasfi, sembuhkanlah ya Allah. Antas syafi, engkau zat maha penyembuh. La syifaa, tidak ada kesembuhan illa syifaun, syifauka. Melainkan kesembuhan datang darimu, syifaun, kesembuhan, la yughadiru sakma, tidak meninggalkan sakma, penyakit. Itu sembuh total. Ini yang kita harapkan. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita sampaikan, ya. Kabarkan ya tentang wasiat-wasiat untuk orang sakit. Mungkin masih banyak lagi yang lain, mungkin ini, namun dengan keterbatasan waktu ini yang bisa kita sampaikan, maka kita serahkan kepada moderator kita, host kita. Ya. Taib, syukron jazakallahu khair atas penyampaian kajian kita, yaitu tentang nasihat untuk orang yang sakit. Selanjutnya kita mengajak pemirsa untuk berinteraktif di studio melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di nomor 0811 669 3332. Terkait tema kita pada kajian kali ini yaitu tentang nasihat untuk orang yang sakit. Baik, ini ada pertanyaan dari hamba Allah, Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Bagaimana caranya agar kiat bersabar menghadapi sakit yang diberikan oleh Allah, nih Bu ya? Ya, kiat bersabar terhadap sakit yang diberikan Allah. Pertama adalah ya kita berdoa kepada Allah. Ketika penyakit itu datang, langsung kita sabar. Awali ketika sakit datang dengan kesabaran. Ya, maksudnya adalah tidak berprasangka buruk, ya, namun tahan emosi kita, ya, dalam hati, karena dia adalah semacam amalan hati kita. Ya, jadi sabar itu dari awal. Yang kedua adalah berdoa kita kepada Allah kesembuhan. Allahumma rabban nas hasbil ba'isfi antas syafi la syifaa illa syifa'u. Jadi sabar, kemudian langsung minta kesembuhan kepada Allah. Bukan mencari obat dulu, tapi minta kesembuhan kepada Allah. Kemudian ya cari obat yang cocok. Ya, sambil tetap kita minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah dengan kesabaran kita dan kita mohon kepada Allah, Allah sembuhkan kita. Kemudian jangan kita berkeluh kesah. Jangan kita berkeluh kesah, karena itu akan menyebabkan bertambah sakitnya kita. Tenangkan hati kita. Ketika sakit, tenangkan hati kita. Karena yakinilah bahwasanya Allah datangkan penyakit kita, maka insya Allah akan Allah sembuhkan. Maka kepadanya kita mengadu. Kepadanya kita minta tolong.
sambil juga mencari wasilah-wasilah yang lain. Ya, wasilah penyerta, berobat, makan obat, terapi ini dan terapi itu selagi disyariatkan. Kemudian jangan kita berbuat syirik, kita sudah sakit, tambah dengan kesyirikan, datang ke dukun kan, ini berbahaya. Ya. Wallahu alam bissawab. Syukran jazakallahu khair bi atas jawabannya. Selanjutnya kita masih memberikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di nomor 0811 669 3332. Baik, pertanyaan berikutnya nih Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Bolehkah berobat ke dukun nih Bu ya, yang mana dukun di desa tersebut dia meminta kepada Allah nih Bu ya? Ya. Boleh buat ke dukun, minta kepada Allah. Walaupun dukun itu minta kepada Allah, tapi cara pengobatannya tidak syar'i, maka tidak boleh. Caranya tidak syar'i. Apa tidak syar'i? Seperti dia mengobati kita dengan menulis nama kita di kertas atau di timah, kemudian ditulis teks-teks Arab, lalu setelah itu ya kertas itu dimasukkan ke air kopi umpamanya kan, dia minta tolong kepada Allah, maka ini tidak syar'i meskipun dia minta tolong kepada Allah. Akan tetapi hendaklah kita minta tolong kepada Allah, tapi caranya juga benar. Atau dia mengobati orang, suruh mandi di tengah malam di sungai, ya, tak kepada Allah. Apa hubungannya sakitnya dengan mandi di sungai tengah malam? Ini juga tidak syar'i. Antara sakit dengan sistem pengobatannya tidak ada kaitan dan hubungannya. Ya. Kalau dia mengobati dengan obat-obat herbal yang mungkin sudah pernah dilakukan percobaan dilakukan kemudian minta tolong kepada Allah, maka tidak mengapa. Maka seorang dukun dikatakan dukun adalah apabila dalam pengobatannya itu tidak ada sangkut paut antara penyakit dengan obat-obat nanti. Obat-obat yang ia lakukan tidak bisa menjadi sebab, ya, karena tidak ada kaitannya. Contoh dia mengobati penyakit dengan membedah ayam. Yang sakit badan kita, ayam yang dibedah. Lalu nanti di ayam itu ada tanda-tanda hitam warna semacam ini, mungkin jantungnya. Ini jantungnya yang kena. Apa kaitan ayam dengan penyakit kita? Oh, dia minta tolong kepada Allah. Mungkin dia pakai sorban, syekh. Benar. Akan tetapi cara itu tidak syar'i. Tidak ada syariat pengobatan seperti itu. Kapan pengobatan itu syar'i? Pengobatan syar'i, kalau yang syar'i itu pengobatan ala Nabi, ya, ruqyah, kemudian dengan batu sauda, itu berarti obat nabawi. Kemudian ada juga pengobatan herbal dari hasil temuan-temuan ilmiah, maka ini juga boleh jadi obat. Konon kabarnya daun sungkai, ya, ada sekarang daun sungkai sedang viral sekarang, itu mengobati penyakit corona. Wallahu alam. Ini bisa juga. Karena tanaman bisa juga jadi obat. Jika ditemukan di situ tanaman itu mungkin pahitnya yang bisa menghilangkan panas kita dan segala macam, ini bisa terjadi. Itu bisa aja. Kemudian seperti ada orang berobat dengan memijit, kemudian urut, ya, karena mungkin saja karena ini bisa ada kaitan, mungkin saja urat-urat kita, urat saraf kita, urat kepala di mana letaknya itu yang ditekan mungkin ini adalah pengobatan hesi namanya, pengobatan yang bisa dirasakan. Nah, bagaimana ada orang mengobat dari jarak jauh? Nah, sekarang kan ada ini bentuk angkanya, teleponnya, maka jelas ini pengobatan tidak syar'i, mengobat dari jarak jauh, ya. Ada orang mengobat
langsung sembuh saja, sembuh di tempat. Nah, ini gawat juga. Nanti sampai di rumah hilang, muncul lagi penyakitnya. Dulu waktu saya kecil, ya banyak datang sebagian tabib-tabib, dia buka lapak, ya, kemudian datang banyak orang-orang lumpuh dan segala macamnya, sembuh di saat itu. Sampai di rumah, ya, dan pengobatannya tidak syar'i. Masa langsung sembuh orang sudah lumpuh? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu yang bisa kita sampaikan. Ya, taib, syukran jazakallahu khair bi atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih Bu ya, dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Bagaimana dengan orang yang sakit lalu meninggal nih Bu ya? Apakah akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah nih Bu ya? Gimana? Bagaimana dengan orang yang sakit lalu meninggal Bu ya? Apakah mendapatkan pahala yang banyak dari Allah nih Bu ya? Orang yang sakit, ya, biar dia sabar dan berharap pahala dari Allah. Oh, insya Allah dia akan mendapatkan pahala dari Allah dengan sakit yang itu kita tadi. Ya. Tapi syaratnya dia sabar, mohon kepada Allah. Jika tidak, berkeluh kesah, bersuuzan, ya, maka jelas tidak manfaat penyakit tadi. Jadi sabarlah kita, berharap pahala dari Allah. Insya Allah, ya, mudah-mudahan itu jadi penembus dosa kita, dan banyak ayat hadis-hadis yang menjelaskan demikian. Wallahu alam bishawab. Ya, taib, syukran jazakallahu khair bi atas jawabannya. Baik, ini ada penelpon yang terakhir kita angkat ya Bu ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, silakan. Waalaikumsalam. Ya, sayang sekali belum terhubung. Ya, baik pemirsa Surah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga yang membatasi, sampailah kita di penghujung acara kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini. Sebelum kita tutup, kita minta kesimpulan dari kajian kita kepada Buya tentang nasihat untuk orang yang sakit. Kepada Baik, Buya kita persilakan Buya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kesimpulan kaji kita pada pagi hari ini menjelang siang, wasiat untuk orang sakit yang pertama adalah sakit itu adalah merupakan jalan untuk mendekatkan, bisa jalan sebagai jalan untuk menebus dosa kita. Sakit itu juga bisa bagi seorang mukmin adalah sebagai jalan, ya, kebaikan diangkatnya derajat kita. Sakit itu juga bisa karena sebab dosa-dosa kita, maka bertobatlah kepada Allah. Kemudian wasiat untuk orang sakit yang pertama adalah hendaklah kita berprasangka baik kepada Allah. Jika kita sakit, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini adalah jalan bagi kita untuk kebaikan. Jangan bersangka buruk kepada Allah. Yang kedua adalah perbanyak zikir, perbanyak doa kepada Allah, mohon kepada Allah kesembuhan, ya, minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia yang turunkan penyakit, maka kesembuhan juga datang dari Dia. Kemudian yang ketiga adalah, ya, hendaklah kita, ya, tidak bergantung kepada obat, tidak bergantung kepada wasilah, ya, tidak bergantung kepada dokter, rumah sakit, tapi hanya hati kita bergantung kepada Allah. Sila lakukan wasilah, berobat, tapi hati kita tetap hanya bergantung kepada Allah. Obat itu hanya wasilah saja. Kemudian yang keempat adalah hendaklah kita sabar dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar kita, tidak boleh mencaci maki, harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim, ya, jika dia harapkan pahala di Allah, dia akan dapat pahala melalui sakit tadi. Kemudian kelima adalah hendaklah orang sakit, ya, berusaha untuk mengobati dirinya sendiri dengan ruqyah syar'iyyah. Maka belajarlah ruqyah, belajar Al-Quran. Kalau bacaan kita belum bagus, ya, perbaiki bacaan kita. Kita bisa meruqyah diri kita sendiri. Ya, kemudian jaga ibadah, salat 5 waktu kita, ibadah wajib-wajib kita. Kemudian yang keenam adalah hendaklah orang sakit tidak putus asa dari kesembuhan. Ya, jika belum sembuh, berharap terus, berharap sampai titik akhir dari kehidupan kita. Jangan kita putus asa. Jangan kita berputus asa. Seperti seorang meninggalkan doa, tidak lagi berdoa, cuma saya berdoa, tidak pernah sembuh. Nah, ini adalah penyebab terhalangnya doa kita. Da'autu, falam yustajab li. Aku berdoa kepada Allah, doa tapi tidak dikabulkan. Ya, akhirnya ya Allah tidak sembuhkan penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sebagai pencerahan hati kita, manfaat bagi kita.
Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik. Syukron jazakallahu khair kita ucapkan kepada Buya Faisal Abdurrahman yang telah menyampaikan kesimpulan dan juga telah hadir di studio menyampaikan kajian kita pada kajian Mutiara Sunnah pada pagi hari ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada Buya Faisal Abdurrahman. Jazakumullahu khairan kepada pemirsa yang telah aktif berpartisipasi, berinteraktif bersama kita di studio. Dan kita mohon maaf tidak semua penanya dapat kita angkat satu persatu karena keterbatasan waktu. Terima kasih kepada kru yang bertugas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.